Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Lebih baik memberi daripada menerima, ya saudara. Mari give. Saya bukan hamba Tuhan awal-awal. Channel saya bukan pendek, bukan awal-awal ini. Jangan tulis aneh-aneh. Jangan tulis aneh-aneh. Zodiak 88 Parsetan GPDI. Saya tidak peduli jadi malu pak. Hey, shut up. Ya. Sudah keluar di sini. Dalam lama ini. Saya baru lihat video tadi yang viral di TikTok, seorang pendeta memberitakan Injil di salah satu platform TikTok The Live. Dia meminta gift, sangat lucu teman-teman. Dan ini mengingatkan saya kembali bahwa di mana waktu itu Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan beberapa uang waktu itu. Ini terulang lagi di zaman sekarang, di mana nama Yesus, nama Tuhan Yesus, Injil dijual dengan uang, mengharapkan imbalan dan orang hanya mencari keuntungan. Seperti dulu murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, menjual Tuhan Yesus dan akhirnya menyesal. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk hal ini tidak terjadi lagi kepada kita. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan kepada kita saudara sekalian bahwa mereka memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, nabi-nabi, guru-guru palsu yang saat ini di akhir zaman ini keluar dan muncul lagi. Teman-temanku semua sekalian yang saya kasih dan banggakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat miris dan saya sangat sedih. Ini yang membuat saya mulai hari ini saya akan memberitakan Injil di channel ini untuk selalu mengingatkan kepada saudara sekalian. Saya sangat sedih melihat saudara-saudara, oknum-oknum pendeta, orang-orang yang mengkhianati Injil itu sendiri, mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, menjual nama Tuhan Yesus. Sangat sedih, sangat miris saya melihat kejadian yang saat ini terjadi di akhir zaman ini. Tuhan Yesus boleh rela menderita di atas kayu salib, menyucurkan darahnya, tetapi kita sebagai pengikutnya menjual namanya dengan uang, menjual Injil firman-Nya dengan uang. Saudara sekalian, ku ajak kalian semua, jika saudara mau menjadi pengikut Yesus, jika saudara mau menjadi murid Tuhan Yesus, saya ingatkan kepada saudara sekalian bahwa mengikuti Tuhan Yesus adalah suatu hal yang tidak mudah-mudah amat dan tidak sulit-sulit amat. Tetapi Anda harus siap mental, dimana ketika saudara mengikuti Tuhan Yesus, maka saudara juga harus mengikuti sifat-sifat seperti Tuhan Yesus, dimana Tuhan Yesus rela menderita, rela sengsara, dan rela miskin. Maka jika saudara memberitakan Injil, jangan mengharapkan imbalan dari orang lain, tetapi harapkanlah imbalan kasih dari Tuhan. Jika Anda mengharapkan imbalan dari manusia, berarti upahmu sudah selesai di dunia ini. Tidak ada lagi upahmu di akhirat. Tuhan sudah angkat tangan. Karena untuk apa lagi? Apa lagi yang kamu harapkan? Apa lagi yang kamu cari? Kamu sebenarnya mau mencari upah di surga, tetapi kamu sudah mengumpulkan upah di dunia dengan cara meminta-minta uang, meminta-minta imbalan. Di video itu yang viral di TikTok, pendeta itu mengatakan, saudara harus tahu diri kalau saya melayani saudara. Astaga. Sedih saya lihat rasanya. Walaupun lucu tapi sedih rasanya ketika saya melihat oknum pendeta melayani tetapi membutuhkan imbalan. Itu bukan pelayan sejati, saudaraku semua. Makanya saya sebagai umat Katolik, saya sangat bangga di mana saya melihat
para pemimpin agama Katolik, para pastor, para suster. Bukan berarti semua pendeta itu jelek ya, enggak. Oknum saja yang nggak benar itu, oknum yang kurang ajar. Tetapi saya bersyukur sebagai umat Katolik, di mana saya nggak pernah melihat hal itu terjadi di ajaran agama Katolik, ya. Karena saya melihat ketulusan para pelayan Tuhan Yesus Kristus di agama Katolik, di mana para pastor rela menderita, rela miskin, kaul miskin, rela tidak mempunyai istri sampai mati. Begitu juga suster, rela tidak mempunyai suami sampai mati, rela memberitakan Injil dengan sukarela, dengan tulus hati sampai akhir hayatnya, seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang memberitakan kabar baik, menyerukan perdamaian, pertobatan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari kita. Siapa kita yang harus didatangi Tuhan dari surga? Justru karena kuasa dan kasih sayang Tuhan yang maha mulia, yang penuh penyembahan di surga, turun ke tempat yang hina, tempat kita di dunia ini. Bayangkan luar biasanya seorang Tuhan yang kaya raya turun ke tempat yang hina, lahir di kandang yang berdosa, hanya untuk menjenguk kita manusia-manusia lemah, manusia-manusia yang tidak tahu diri ini, yang tidak tahu bersyukur ini, manusia yang kurang ajar ini. Saudaraku semua, ini sudah akhir zaman. Jika saudara dan saya mau benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, mari kita merefleksikan diri kita sendiri. Jika kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan dengan tindakan kita, setidaknya jangan menjual nama Tuhan Yesus dengan uang. Kita semua berdosa. Jika kita tidak, saya berdosa dan saya tahu juga saudara adalah orang manusia berdosa. Jika kita tidak mampu menjadi manusia yang sempurna, manusia seutuhnya seperti yang Tuhan kita Yesus Kristus mau, setidaknya jangan kita menyakiti hatinya dengan cara kita menjual namanya, dengan cara meminta gift apa segala macam, meminta uang imbalan ketika kita melayani sesama manusia. Yesus sudah mengatakan di kitab Kolose, jika Anda melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jika Anda sudah mempunyai prinsip itu, maka Anda hanya bekerja untuk Tuhan. Anda tidak akan sedikit pun mengharapkan imbalan dari manusia. Anda akan melakukan dengan penuh kegembiraan, dengan kerelaan, dengan sukacita, sebagaimana Tuhan Yesus datang dengan ikhlas tanpa mengharapkan kasih sayang kita, tanpa mengharapkan imbalan dari kita. Oleh karena itu saudaraku semua, miris sekali pendeta ini sudah mencoreng nama baik Kristen, para pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus memberikan contoh yang baik lagi kepada masyarakat, bagaimana sesungguhnya orang yang mengikut Tuhan Yesus itu, bagaimana murid Tuhan Yesus yang sejati itu. Murid Tuhan Yesus yang sejati adalah murid yang mencintai sesama yang manusia dengan sepenuh jiwanya seperti dirinya sendiri, mencintai Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya. Itu artinya apa? Kita harus mencintai orang, mencintai sesama manusia, mencintai Tuhan dan mencintai diri kita sendiri tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Jika ada rezeki yang datang, syukuri. Tapi kita jangan memberitakan Injil dengan mengharapkan sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Itu namanya menjual nama Tuhan Yesus, menjadi Yudas Iskariot akhir zaman. Itu saudaraku, saya sangat sedih miris melihat kejadian-kejadian saat ini. Sebenarnya saya hanya mau sebagai pengikut Tuhan Yesus yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya melihat video yang viral tergerak hati saya mau memberitakan Injil, meluruskan hal-hal yang bengkok untuk meluruskan jalan Tuhan. Saya mengajak saudara semua, mari kita sama-sama meluruskan jalan Tuhan yang bengkok. Kalau kita melihat hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang ajar di luar sana, mari kita luruskan supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus harum namanya di muka bumi, dan para pemimpin gereja, baik pendeta, pastor juga terjaga nama baiknya. Jangan karena kelakuan satu orang
kelakuan satu oknum pendeta, nama Kristen, nama pengikut Tuhan Yesus, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus menjadi jelek, menjadi tidak baik di mata masyarakat. Saya ajak saudara semua mendukung saya untuk memberitakan Injil, dan saya juga mengajak kepada saudara sekalian, mari kita sama-sama menggunakan media-media sosial kita untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus Kristus tanpa mengharapkan imbalan dari apapun. Saya nggak butuh Anda klik like, subscribe atau apapun di channel saya ini, tetapi saya butuh Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya butuh Anda untuk tergerak hatinya memberitakan Injil tanpa mengharapkan apapun dari siapapun. Oleh karena itu, hanya itu yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mari kita menjadi manusia yang sejati, apalagi baru-baru kemarin kita merayakan Hari Raya Natal. Jangan sekarang kita menjual nama Tuhan Yesus dengan kesempatan itu. Oleh karena itu saja, semoga kita semua menjadi saudara seiman yang baik selama kita masih bersiaran di dunia, dan juga nanti kelak kita kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dikumpulkan di rumah Bapa di surga dengan tidak bercacat. Dan kalaupun kita semua bercacat, kita semua dibersihkan dari noda dosa. Saya berdosa dan saya juga yakin teman-teman juga orang berdosa. Oleh karena itulah Tuhan Yesus datang di atas muka bumi ini untuk membersihkan kita dari noda dosa. Oleh karena itu, jangan menggunakan kesempatan baik Tuhan kita Yesus Kristus ketika Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Kita merasa bahwa kita tetap melakukan dosa dan kita akan tetap selamat. Ingat, kalau Anda keras kepala, Tuhan akan menghukum saudara. Penghakiman itu ada di akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdosa. Saya ingatkan diri saya juga, mari diriku untuk bertobat. Mari saudaraku untuk bertobat. Jangan karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan di atas kayu salib, lalu kita mengatakan, saya ini sudah dibebaskan, jadi saya juga bebas berbuat dosa karena saya sudah diberikan ganjaran keselamatan. Saudaraku, ingat, walaupun kita sudah diselamatkan, tetapi kalau kita keras kepala juga Tuhan akan menghukum kita. Itu saudaraku, mari kita memberitakan Injil Kristus dengan penuh sukacita dan meluruskan hal-hal yang baik. Walaupun saya sangat sedih, tetapi saya bersyukur dengan adanya video yang viral ini, hati saya tergerak untuk memberitakan Injil. Saudaraku, gunakan suatu kesempatan 1 menit, 2 menit untuk memberitakan Injil Tuhan dan katakan amin, atau sebarkan video ini, atau saudara sendiri membuat video hal-hal baik yang memberitakan Injil Tuhan tanpa mengharapkan segala sesuatu. Itu saja, saya berdoa untuk saudara sukses. Saya juga berdoa untuk diri saya, semoga Tuhan mengasihi saya dan saudara sekalian, sehingga ketika nanti kita berpulang di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, kita dikumpulkan menjadi satu gereja, satu umat yang kudus dan suci di mata Tuhan. Oleh karena itu saja saudaraku, umat Kristiani, Protestan, Katolik, dan siapapun Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkatimu, dan tetap jaga nama baik Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, dan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Itu aja. God bless you.